lagi di Biasa Indonesia Podcast. Hari ini kita kedatangan PT Adien Otomotif Indonesia dengan Bapak Aan Fauzan Masuri, betul kan? Iya, betul sebagai sekali. Presdirnya Adien. Saya terhormat sekali hari ini berbicara langsung dengan Pak Presdir ya Pak. Terima kasih Bu. Boleh saya panggil Bapak Aan saja? Iya. Oke. Ya. Bapak Aan, saya ingin cerita nih Pak hari ini. Dan sebelumnya selamat sudah mendapatkan sertifikat hari ini ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Tapi saya mau tahu nih Pak, waktu itu backgroundnya Bapak untuk ambil 16949 ini kenapa Pak untuk PT Adien? Iya. Terima kasih Ibu Ya. waktunya. Ya. Jadi perusahaan kami kan basicnya di sektor otomotif. Ya. Jadi mandatory dari customer kita. Customer itu kan yang real customer sama customer proses saya, next prosesnya itu dari Adien sendiri. Jadi dari customer real kita memang mensyaratkan ketika kita mensuplai produk ke mereka itu kita harus certified itu, terutama di sektor manufaktur ya, otomotif. Sementara dari sisi customer internal kita juga kita memang harus comply terhadap regulasi Adien sendiri, bahwa salah satu requirement di tiap country memang kita harus per country harus sudah certified itu untuk bisa menghasilkan produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi itu benar-benar mandatory. Tanpa itu ya kita nggak bisa apa-apa. Maksudnya kita bisa jalan cuman kita nggak bisa deliver something kan gitu. Jadi kan ujung-ujungnya kan kita nggak ada input atau cash flow yang masuk, jadi percuma juga gitu. Itu yang real requirement basicnya gitu, background kita ambil gitu. Otomatis di luar IATF kan ada yang lain lagi Bu ya, 14.001, 45.000 segala macam itu kita follow terus, including next itu revisinya kita ikutin terus sampai benar-benar kita comply dengan regulasi yang paling akhir gitu. Berarti backgroundnya ini yang utama memang karena utama regulasi dan karena ingin untuk mengembangkan perusahaan Bapak lebih maju lagi gitu Pak, karena kan kalau dengan ISO ini bisa mendeliver lebih luas gitu ya Pak. Iya, karena kita kan menghasilkan produk ya Bu ya. Kalau kita tidak bisa menggaranti produk kita dengan sistem yang sudah tersertified bagus, ya percuma gitu kan. Ujung-ujungnya kan setiap bisnis kan bisa about the money ya. Ketika kita nggak bisa deliver something, money nggak dapat ya, otomatis operasional lebih shutdown ya itu ya. Selain itu juga pelanggan Bapak gitu ya, pastinya juga kepercayaannya lebih percaya lagi dengan pasti iya, karena mereka kan produknya itu langsung berhubungan dengan customer, kind of customernya, dan banyak di situ ada beberapa key point, safety, sisinya ya, karakteristik tiap produknya itu harus kita comply, dan itu kita bisa memenuhinya salah satunya dengan menjalankan apa yang tersedia di sertifikasi requirement-nya gitu. Jadi kita menjamin bahwa produk kita itu melalui proses yang benar gitu. Karena kalau prosesnya tidak benar, otomatis produknya tidak benar juga gitu. Next customer kita yang akan komplain ke kita. Itu yang kita benar-benar jaga gitu. Oke. Nah, setelah sekarang sudah implementasi gitu ya, apa mungkin Pak yang dirasakan langsung oleh Adien? Ya, yang pasti kalau saya berangkatnya dari orang proses itu sebelum di posisi sekarang. Jadi how to manage people itu tidak gampang. Dan kita mengcombine material yang masuk, orang yang mengerjakan, mesin yang digunakan, sampai metodenya yang dipakai itu harus link satu sama lain. Dan kita punya standar operasional prosedur yang ditetapkan di perusahaan based on dari customer specific requirement. Jadi kita follow mereka. Nah, ketika kita menjalankan suatu sistem tanpa disertified, kita seolah-olah jalan tapi di ruang yang gelap itu. Kita jalan nyampe, cuman kadang ketabrak
bisa jadi kita kecebur ke jurang segala macam tanpa kita tahu gitu. Tidak beraturan. Iya, analoginya simpelnya seperti itu. Jadi dengan adanya sertifikasi seperti ini, IATF, kemudian yang lingkungan di 14.000 dan 45 itu satu segala macam, kita ada real guidance. Gitu. Kita punya prosedur, terus common praktisnya prosedur yang diterapkan di sistem manajemen mutu ini kita jalankan. Satu persatu prosesnya kita lalui dengan jalur yang benar dan tidak meraba, dan itu dipakai oleh semua perusahaan di semua negara dengan standar yang sama. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika prosesnya benar, otomatis QC DSM kita yang kita dapat bagus, itu kualitinya kita bagus, cost-nya kompetitif ya, secara safety-nya kita aman, secara delivery performance kaitannya dengan KPI yang customer minta itu terpenuhi gitu. Jadi faktor ini yang akhirnya sangat balik lagi ke perusahaan gitu. Kita bisa mendeliver something yang menghasilkan profit ke kita yang akhirnya membuat perusahaan itu makin berkembang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pengolahan part M-nya menghasilkan QC DSM-nya yang sangat-sangat kompetitif. Berarti checklist dari 949 ini ya, itu benar-benar bisa membantu sangat Bapak gitu ya? sangat membantu dan karena kita bergerak di sektor otomotif ya, jadi really sangat-sangat membantu dan jelas gitu, jalannya sudah jelas di depan mata, tinggal kita balik ke kita sendiri, kita mau menjalankan atau enggak kan gitu. Tantangannya sebenarnya beratnya di situ gitu. Sistemnya sebenarnya dibikin oleh manusia juga kan, saya yakin setiap orang bisa menjalankan, cuma tantangan terbesarnya bisa nggak kita konsisten untuk melaksanakan apa yang tertuang di poin-poin sesuai regulasi di sertifikasi contoh yang IATF tadi. Itu yang tantangan terbesar. Tapi saya salut Pak, karena nggak gampang juga satu perusahaan itu bisa mendapatkan sertifikasi Pak. Ya. Ada yang gagal, ada yang seperti apa gitu. Dan saya juga berbangga gitu ya, Edian berhasil untuk mendapatkan sertifikat ini. Iya, iya Bu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Saya nggak mau ngambil waktu Bapak lama-lama. Mungkin ada testimonial Pak untuk BSI Pak, bagaimana? Iya, khusus untuk BSI, kalau saya sebagai user ya pengguna dari BSI, kalau yang saya rasakan ya Bu ya, pertama kalau secara standar pelayanannya itu menengah ke atas lah, di atas rata-rata. Artinya kita dibimbing, kita disertified, setelah itu clear sampai sertifikasi selesai, dan ada catering seperti ini sangat membantu Bu ya. Jadi kita tahu kan, saya ada beberapa kali di beberapa perusahaan sebelumnya gitu. Jadi ini salah satu yang kita ada datang, kita tahu oh yang kita email tuh ibu ini atau bapak ini gitu kan. Jadi bondnya ada gitu, keterikatannya ada gitu. Jadi BSI ini pelayanannya itu yang plus saya lihat di situ, how to maintain relationnya itu bagus banget. Dan yang nggak kalah penting, secara cost-nya Bu, ya sangat-sangat kompetitif. Itu yang kualitas bagus. Tapi kalau cost nggak kompetitif kan kita nggak bisa ini ya Bu ya. Karena saya juga harus berhitung juga kan, berapa yang harus saya keluarkan, kemudian apa yang kita dapatkan kan itu. Semua bisnismen kan sama ya Bu ya, ujung-ujungnya ke it's all about the money kan gitu. Tapi ini bisa combine itu yang menurut saya dipertahankan Bu. Jadi ini langsung nanti bakal ditonton sama komersial director kita Pak. Biar nanti langsung jadi masukan. Iya, Okay. Antara quality dan cost-nya itu yang saya pakai di perusahaan juga. Kita nggak bisa deliver quality tapi cost-nya tinggi. Nggak akan ada yang mau beli Bu. Saya tahu itu bagus, cuman saya nggak bisa beli gimana gitu. Ya, iya. Tapi cost-nya bawah, quality-nya nggak bagus, percuma juga itu. Saya akan sering dikomplain customer kita gitu. Tapi ini bisa balance gitu. Tapi jarang Pak, kualitas bagus terus harganya murah banget gitu kan, ya, jarang Pak. Itulah challenge-nya Bu. Itu setiap direksi yang harus punya strategi yang bagus ya. Tapi saya lihat BSI ini strateginya cukup bagus ya. Artinya secara marketingnya bagus, kemudian result yang diberikan ke kita bagus, dan cost-nya kompetitif. Itu yang
salah satu keunggulan yang kita selalu cari Bu di setiap perusahaan manufaktur manapun atau perusahaan yang memakai ini pasti akan nyari masuk quality sama, grade-nya sama, oh cost-nya gimana kan gitu, cost-nya lebih tinggi ya pasti mikir dulu kan gitu, kurang lebihnya seperti itu yang saya minta dipertahankan mungkin ditingkatkan. Siap Pak. Oke baik, terima kasih Iya. banyak Bapak waktunya, dan kepada listener jangan ragu-ragu lagi untuk mungkin ambil ISO ini gitu ya, 16949 gitu. Jadi, kita lihat nih, Edian aja merasakan manfaatnya yang sangat besar gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa nonton YouTube di biasa YouTube. Oke, bye-bye.